yang positif tadi, ketika misalnya terjadi di kelas itu rame, misalnya ya, rame kan tentunya ada yang pendiam, ada yang rame. Nah, bagaimana kita menyampaikan ke semua siswa di kelas itu ketika terjadi gaduh kan tadi kalimatnya positif semua. Nah, biasanya dengan kata jangan berisik, nah itu sudah langsung kuat. Nah, dengan kata jangan itu langsung sadar diri. Nah, ini bagaimana untuk positifnya? Ya, terima kasih Bu Lucy. Untuk keyakinan kelas membuat supaya kelas tidak rame, misalnya ya. Nah, sebelumnya kita diskusi dengan anak. Kan kita sudah membuat keyakinan kelas, misalnya tertib di kelas, mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Hal-hal seperti itu. Kemudian kalau anak ternyata ada yang ribut, kita ingatkan keyakinan kelas yang sudah kita lakukan di kelas. Karena di situ kan tertempel kan, kita harapannya keyakinan kelas itu dibaca di kelas, kemudian anak meyakini itu keyakinan bersama. Jadi itu secara sadar harus dilakukan oleh semua warga kelas tersebut. Nah, saat anak ramai kita ingatkan dengan keyakinan kelas yang dibuat. Begitu dulu sih. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya, dulu sih. Kan bukan berupa saksi atau teman ya. Jadi dengan pendekatan itu membantu siswa untuk menyadari dan mencari solusi apa yang harus dia lakukan. Jadi kesadaran anak sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti bersama-sama yang pernah saya lakukan, kadang anak-anak kalau dilarang diam ketika ngobrol, saya hanya silakan bicara. Malah anak-anak diam. Nah itu kalau bisa silakan berbicara itu termasuk itu hukuman, karena ini kan antara malah anak-anak kan diam gitu loh. Makanya saya kalau misalnya anak-anak kesal ulang tidak ada progres, silakan berbicara. Di situ baru anak-anak diam, terus anak tidak datang cukup. Nah seperti itu. Nah itu masuk hukuman atau itu apa ya? Seperti konsep berpikirnya anak ya. Kalau itu konsep berpikirnya anak, kita arahkan ke keyakinan kelas Bu. Dengan keyakinan kelas itu, kalau anak itu semakin kita larang maka semakin itu dilakukan. Selama ini kan konsep anak seperti itu. Nah, untuk berubah supaya tadi saat Bu Asri mengatakan silakan berbicara, anak malah diam. Tapi kalau kita jangan berisik nak, tapi malah anak pasti tetap berisik begitu kan. Nah, perlunya kita menyampaikan pemahaman ke kelas, ke anak-anak bahwa keyakinan kelas ini yang kita hidupi di kelas. Keyakinan kelas inilah yang nantinya akan mengatur kita semua, bukan mengatur ya, menjaga kita dalam bersikap atau cara berpikir kita selama berada di kelas atau di sekolah. Apakah itu suatu sudah bentuk positif atau masih negatif? Karena itu kan kalau sebenarnya tujuannya ya positif ya Bu ya, tujuannya positif, tetapi ini karena cara berpikir anak, cara berpikirnya anak yang mindsetnya kalau mereka diajak untuk kayak tadi diberi silakan bicara, oh akhirnya mereka menyadari bahwa sebenarnya disuruh diam begitu. Nah itu konsep untuk anak menyadari kalau mereka salah juga sih Bu. Konsep untuk anak menyadari bahwa mereka salah, oh ternyata selama ini saya berisik. Saat Bu Asri menyuruh silakan berbicara, akhirnya mereka menyadari. Bisa juga diterapkan karena tidak menggunakan bahasa yang negatif. Tapi perlu kita ubah pemikiran anak. Jangan sampai apa yang kita larang malah mereka lakukan, yang kita sarankan mereka tidak lakukan, yaitu dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih ibu-ibu semua sudah menyempatkan waktu untuk saya menjelaskan tentang budaya positif. Semoga nantinya ya saat
mendapatkan semua ilmu, kita akan bersama-sama ya menerapkan ilmu yang saya dapatkan ini